Ya, let's get personal. Di episode kali ini gue akan ceritain betapa berpengaruhnya Naruto dalam kesehatan mental gue. Untuk menceritakan hal ini, ayo kita flashback dulu ke tahun 2020. Jadi ceritanya, pada saat itu gue baru-barunya lagi ditinggal sama mantan pacar gue yang udah gue suka dari zaman SMA. Katanya ya gue bukan the right girl for him. Dan pada saat itu kondisinya, kerjaan gue masih belum jelas dan kuliah gue juga jadi berantakan. Jadi dampaknya bener-bener langsung ke harga diri gue. Dan kalau itu belum cukup buruk, tidak lama setelahnya terjadilah COVID-19 dan PSBB. Jadi bisa dibayangkan betapa menyeramkannya isi pikiran gue pada saat itu. Tapi gue tetap berusaha untuk menyembuhkan diri gue. Gue carilah buku-buku psikologis, buku-buku self-development. Tapi yang ketemu ternyata malah komik Naruto yang udah usang. Dan melihat komik tersebut gue jadi tersadar kalau gue sebenarnya belum tahu cerita Naruto ini sebenarnya tentang apa sih, dan kenapa fanbase-nya jadi seramai itu di seluruh dunia. Dan akhirnya gue menggunakan Naruto sebagai pengalihan dari emosi gue. Tapi ternyata justru dengan membaca Naruto gue jadi mendapat terapi sendiri. Nah, gimana ceritanya bahwa sebuah komik bisa membantu gue untuk healing? Yuk subscribe dulu, gue akan ceritain hanya di Shinesai. Kita tahu kan kalau cerita Naruto dimulai dari dia yang sering dikucilkan dan dijauhi dari teman-temannya. Bukan karena dia bau badan, tapi karena ada Kyuubi, siluman rubah berekor 9 yang disegel di dalam badannya. Si Kyuubi ini pernah ngancurin desa Konoha waktu Naruto lahir. Jadi semua orang jadi takut kalau misalnya sewaktu-waktu Kyuubi bisa lepas dari segel Naruto dan menghancurkan desa Konoha lagi. Naruto awalnya nggak tahu apa-apa soal ini dan kenapa dia harus dijauhin. Tapi ternyata si cakranya Kyuubi ini emang bisa keluar ketika Naruto emosional dan nggak bisa kontrol emosinya. Udah kelihatan kan sisi psikologisnya? Ketika pada akhirnya Naruto bertemu langsung dengan Kyuubi, dia penuh dengan rasa kebencian dan sering membombardir Naruto dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Naruto ragu. Gue yang pada saat itu sedang ada di titik terendah gue, merasa sangat familiar dengan suara-suara Kyuubi ini. Kyuubi itu persis sama pikiran-pikiran dan emosi-emosi negatif dalam diri gue. Ia bisa tiba-tiba ke-trigger untuk mengingatkan gue betapa menyedihkannya hidup gue pada saat itu. Bahwa gue tidak cukup baik untuk mantan gue, dan karir yang terlihat seperti sedang terjun bebas. Mental gue seperti tercabik-cabik dengan cakar Kyuubi. Maka ketika Jun Churiki dari Hachibi mengajarkan Naruto untuk mengendalikan cakra Kyuubi, gue pun ikutan menyimak. Jadi, pelajaran pertama yang Killer Bee ajarkan kepada Naruto adalah untuk menyegel cakra Kyuubi di dalam tubuh Naruto, untuk mencegah agar si Kyuubi ini tidak dengan gampang take control over badannya Naruto. Namun beberapa chapter setelahnya, Naruto tahu kalau hanya menyegel Kyuubi, dia tetap tidak bisa menjadi optimal. Dan yang dia inginkan adalah apa yang dimiliki oleh Killer Bee dengan Hachibi, yaitu adalah persahabatan. Dan technically, pilihan Naruto itu benar dan psychologically proven. Karena memang untuk kita menghandle anxiety dalam diri kita, salah satunya adalah dengan cara untuk berteman baik dengannya. Memang rasanya tidak menyenangkan, tapi anxiety tersebut tidak akan menjinak bila kita tetap membenci dan berusaha untuk menyingkirkannya. Sebaliknya, kita harus bisa untuk menyikapi mereka dengan lebih hangat dan lebih compassionate dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita bukannya menghindari mereka dan kabur dari perasaan tidak enak ini atau bahkan menganggap bahwa mereka bahaya, tapi kita justru jadi bisa bekerja sama dan kita jadi lebih bisa memahami mereka. Dan pada hakikatnya, anxiety memang mempunyai kegunaan untuk melindungi kita dari mara bahaya.
Anggaplah si Kyuubi ini yang cakranya menjadi aktif ketika Naruto sudah berada di ujung tanduk. Jadi kita harus mulai berhenti untuk menantagoniskan anxiety ini dan mulai untuk menjadi teman baik dari mereka agar kita bisa saling bekerja sama. Nah, gimana sih cara kita bisa berteman sama anxiety kita? Karena kita nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita kayak Naruto waktu ketemu sama Kyuubi, tapi kita bisa meniru gaya bicara Naruto terhadap Kyuubi. なあキュウイいつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。 Jadi kalau misalnya anxiety kita mulai berisik nih, mulai bawel, mulai ngomongin negative thoughts yang bikin kita jadi cemas, yang bikin kita jadi panik, yang bikin kita jadi nggak tenang, itu tuh mereka justru malah ngebantu kita untuk siap menghadapi semua worst case possible scenario. Dan niatnya baik kan? Nah, jadi kita harus tenang dan nggak langsung menafikan mereka. Kita harus ngomong sama mereka baik-baik, seakan mereka tuh versi kecil diri kita yang emang lagi takut aja untuk menghadapi hal-hal yang baru ini, yang masih asing. Nah, jadi kita harus mengayomi mereka aja tuh. Tenang, kamu nggak apa-apa. Makasih udah ngingetin aku, kita coba cari solusinya bareng-bareng. Salah satunya kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, kalian inget nggak waktu akhirnya Kyuubi mau bantuin Naruto dengan segala kekuatannya itu karena apa? Ya, karena akhirnya Naruto tahu kalau Kyuubi tuh punya nama, yaitu adalah Kurama. Dan seperti yang udah kita bahas di video Grand Budapest Hotel, inget nama seseorang itu adalah kuncian untuk kita bisa menarik hati seseorang, termasuk si siluman berekor 9 ini. Dan akhirnya Naruto mencoba untuk memanggil Kyuubi dengan nama Kurama tersebut, dan Kuramanya jadi benar-benar mau ngebantu Naruto dan menyatukan cakra mereka. Nah, ini tuh juga penting banget teman-teman. Karena ternyata emang kalau misalnya kita tuh ngasih nama si anxiety kita itu akan membuat kita bisa membedakan bahwa anxiety kita itu adalah suara di luar dari diri kita sendiri. Nah, unik banget kan? Siapa yang bisa nebak kalau di dalam Naruto ada pelajaran tentang terapi seperti ini? Dan itulah yang gue lakukan waktu itu. Gue mencoba menamakan anxiety gue, negative thinking gue, dengan nama Negi, karena mungkin gue kurang kreatif waktu itu. Dengan gue menamakan anxiety gue Negi, gue jadi lebih gampang untuk berbicara sama dia. Ayo Negi, jangan bandel Negi. Kita udah ngomongin ini dan kita gak apa-apa. Negi, udah jangan macem-macem Negi. Ini udah malam, udah waktunya tidur. Dan nyatanya 3 tahun kemudian, dengan mempraktekkan itu, gue bisa bertestimoni bahwa gue merasa sangat bersinergi sama Kyuubi di dalam diri gue. Sampai ketika dia udah jinak banget dan dia udah lama gak kedengeran, gue suka nyariin dan nanyain, kemana nih si Negi? Udah lama gak muncul. True story.